warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Lutfi dari Lokal 2B, ingin menjelaskan dari suatu pelajaran ulumul hadis yang berjudul cabang-cabang ilmu hadis. Tapi sebelum itu, mari kita mengetahui dulu definisi tentang ulumul hadis. Apa sih itu ulumul hadis? Nah, jadi yang pertama, ulumul hadis terdiri atas dua kata. Yang pertama itu ada ulum, yang kedua itu ada al-hadis. Nah, kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilim, yang berarti ilmu-ilmu. Tradisi di kalangan sebagian ulama, ilmu diartikan sebagai sesuatu yang menancap pada diri seseorang yang dengan ia dapat menemukan atau mengetahui sesuatu secara terminologis. Para ulama mendefinisikan hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat sidin atau beliau. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas dan berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis merupakan kaidah dasar-dasar serta pedoman dalam menerima dan menolak suatu hadis. Ilmu hadis memberikan saham bagi pemelihara hadis dan menjelaskan, membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang gaib, yang selamat dan yang cacat, serta yang nasih dan mansukh. Pada mulanya ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri yang berbicara tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perawinya, seperti ilmu al-hadis sahih, ilmu al-mursal, ilmu al-asma, wal al-qurna, dan lain-lainnya. Habis itu kita langsung masuk ke pembahasan cabang-cabang hadis ya. Belum apa-apa. Yang pertama itu ada ilmu rijal ahadis. Nah, jadi ilmu rijal ahadis ini mempelajari hal ihwal para perawi, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi setelahnya. Ilmu ini mempelajari sejarah kehidupan para rawi, akhlaknya, keadaannya dalam menerima dan menyampaikan hadis, serta mazhab yang dianutnya dan sebagainya yang terkait dengan rijal yang dilakukan secara mendalam. Jadi yang kedua itu ada ilmu jarh ta'dil. Nah, ilmu ini secara khusus mempelajari keadaan perawi hadis, baik dari segi sifat-sifat dan sifat jeleknya, serta kuat dan tidaknya hafalannya. Jadi yang ketiga itu ada ilmu ilalal hadis. Ilmu ini membahas sebab-sebab tersembunyinya yang dapat menyebabkan cacatnya hadis secara lahiriah. Mungkin tidak kelihatan, oleh karena itu ilmu ini mempunyai cara-cara pembahasan yang lebih halus dan mendalam. Lanjut lagi, yang keempat di situ ada ilmu gharib al-hadis. Ilmu ini menerangkan makna kalimat atas kata-kata yang sulit dipahami. Maksudnya karena jarang terpakai atau kata-kata ganjil yang sudah usang dan jarang digunakan oleh hadis. Yang kelima itu ada ilmu asbab warudal al-hadis. Nah, ilmu ini mempelajari sebab latar belakang munculnya sebuah hadis. Ilmu ini juga berusaha menerangkan kapan dan di mana hadis tersebut muncul dan dalam peristiwa apa. Ya, yang keenam di sini ada ilmu hikmat. Nah, itulah pokoknya. Ilmu ini berusaha mengetahui nama-nama orang atau kata-kata yang tidak disebut secara jelas, baik di dalam sanad maupun di dalam matan hadis. Ilmu ini berupaya meneliti identitas orang-orang yang terdapat dalam jajaran sanad dan matan yang namanya tidak
disebut secara jelas. Dengan bantuan ilmu ini dapat menghilangkan keraguan-raguan tentang siapa sebenarnya orang yang diragukan identitasnya dalam sanad maupun matan hadis. Lanjut yang ketujuh ya guys ya, ilmu talfik al hadis. Nah, ilmu ini disebut juga ilmu mukhtalaf al hadis. Pokok ulasan kajiannya adalah membahas cara-cara menyelesaikan pertentangan yang tampak sebuah hadis dan lainnya. Lanjut yang ke-8, ilmu nasikh hadis wa mansukh. Nah, ilmu ini membahas hadis-hadis yang di antara satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan tak mungkin dikompromikan. Karena itu, ilmu ini mempelajari manakah di antara hadis-hadis tersebut yang lebih dahulu datang dan mana yang kemudian hadis yang tidak berlaku lagi dan kedudukannya digantikan oleh hadis kemudian. Nah, terakhir yang ke-9 itu ada ilmu mustahalal al hadis. Nah, ilmu ini menerangkan pengertian istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hadis sebagaimana dijumpai di dalam kitab-kitab mereka. Dengan mempelajari ilmu ini dapatlah dipahami dengan baik apa maksud sebenarnya istilah yang dipakai oleh para ahli hadis tersebut. Dengan usaha demikian agar terhindar salah pengertian dalam sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kurang atau kekurang-kurangannya mohon dimaafkan. Sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.